Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang state-centric theory dan transaksionalisme. Dua aspek ini akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita di dalam pembelajaran teori regionalisme. Di beberapa pertemuan yang sudah-sudah, saya pernah mention bahwa dalam kajian teori regionalisme atau studi kawasan, aktor yang berperan adalah negara. Maka di sini perlu pemahaman tentang teori state centric, yaitu adalah negara sebagai aktor utama dalam kerjasama regional. Nah, di dalamnya itu, bagaimana kerjasama regional itu dapat terbentuk, bagaimana prosesnya, di dalam intrik politiknya seperti apa, maka diperlukan pendekatan yang lain, yaitu ada namanya transaksionalisme. Meskipun ada banyak perdebatan di dalam penggunaan teori state-centric dan juga transaksionalisme, ya, tapi tidak apa. Ya. Ini adalah pemahaman dasar teman-teman untuk memahami teori regionalisme itu seperti apa. Karena memang aktor utamanya adalah negara. Meskipun ada banyak unit analisa atau aktor non negara, tetapi di sini kita akan melihat struktur ya dari kerjasama regional. Siapa yang paling berperan di sana? Ya, oke. Di dalam pemahaman umum, ya, pemahaman umum tentang state-centric theory dalam bahasan-bahasan kajian-kajian regionalisme atau kajian kawasan, ya, bahwa asumsinya negara itu adalah aktor utama di dalam politik internasional. Kalau kita lihat bahwa sebagai aktor utama di dalam relasi politik dunia, maka negara yang paling berperan, ya, paling berperan. Nah, bagaimana negara paling berperan itu? Yaitu berdasarkan pada kepentingan nasional negara itu. Nah, kalau kita bicara tentang kepentingan nasional, artinya ada rasio, ya, perhitungan yang dilakukan oleh negara untuk ikut bergabung di dalam kerjasama regional atau tidak. Setidaknya ada tiga asumsi yang harus dipahami, ya, yang berkaitan dengan teori state-centric. Yang pertama adalah state may pose or be plausibly understood to pose a national interest. Negara selalu memposisikan di dalam kerangka kerjasama internasional melalui kepentingan nasional. Kepentingan nasional itu menjadi penting karena berhubungan dengan perilaku, ya, berdasarkan politik luar negeri, implementasinya melalui kebijakan luar negeri. Nah, dua entitas ini yang nantinya akan berpengaruh, ya, bagaimana negara akan setuju dan tidak dalam menyetujui tentang kerjasama regional itu. Kalau kita lihat di dalam pandangan-pandangan konvensional atau tradisional, begitu, menurut Morgenthau ataupun Waltz. Kalau Morgenthau melihat bahwa kepentingan nasional itu diasumsikan bahwa state power adalah kekuatan negara. Kenapa kekuatan negara? Ya, bagi Morgenthau melihat kepentingan nasional itu ya sangat rasionalis sekali. Karena apa? Karena berdasarkan apa yang nantinya didapatkan ketika negara ikut dalam kerjasama kawasan itu. Dan apa kerugiannya? Ya. Kemudian di dalam pandangan Waltz, ya, di dalam neorealis, ya, dia mengasumsikan bahwa state centric itu adalah state survival at minimum or power at the maximum. Yaitu yang mana asumsinya bahwa survival negara ya di dalam kancah internasional itu, ya, dia minimum power atau maksimum power. Artinya apa? Misalkan kerjasama itu
dianggap oleh Morgenthau itu sebagai state power, artinya kerjasama itu diakumulasikan sebagai kekuatan. Ya. Pandangan tradisional ini mengarah pada pandangan realisme dan juga pandangan neorealisme. Ingat bahwa pandangan realisme itu selalu melihat pada exercising powernya, ya, kekuatan, ya, exercise kekuatan militernya. Semakin tinggi militernya, dia akan semakin kuat dari pandangannya. Ya. Dan kemudian ya, dari Walsh neorealis bahwa kekuatan itu tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Karena kita menghadapi banyak negara-negara yang juga mempunyai kepentingan terhadap satu objek tertentu. Ya. Maka di dalam pandangan neorealis, kekuatan power atau akumulasi dari kerjasama itu bentuknya adalah aliansi. Aliansi inilah yang mengukur bahwa peranan negara itu penting dalam politik dunia seperti itu. Nah, itu pandangan tradisional. Nah, kemudian yang kedua, asumsinya adalah as a sovereign entity, state possess ultimate or final authority over delimited, ya, territory and their inhabitants. Dia melihatnya kepada sovereignty, ya, entitas kedaulatan. Bahwa entitas kedaulatan itu adalah tunggal dan absolut, ya, karena di sana berkaitan dengan otoritas sebuah negara, bagaimana negara akan apa namanya ya, mengcover atau melindungi wilayahnya. Sehingga apabila kerjasama regional, ya, dalam kerangka regionalisme itu akan mendegrasi kedaulatannya, maka dipastikan negara itu akan menolak kerjasama regional. Nah, kunci asumsi, ya, dari entitas kedaulatan itu adalah Westphalian sovereignty, yaitu berdasarkan pemahaman-pemahaman kuno, ya, tentang Westphalian state, negara yang berdaulat, negara yang mempunyai, yang meneguhkan pada batas-batas negara, ya. Otoritas negara itu harus mengamankan wilayahnya. Apabila wilayahnya itu nanti akan dijajah atau akan diserang, artinya dia akan pasang badan di sana. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh negara dalam kerangka kerjasama regional harus rasional. Ya, apabila itu menguntungkan bagi kepentingan nasional suatu negara, dia akan ikut. Ya. Dan rasionalitas itu selalu sangat-sangatlah rigid. Ya. Nah, kemudian asumsi yang ketiga adalah melalui pemahaman theoretical system level proses, di mana di sini melihat, ya, unit-unit analisa yang ada di dalam kerangka politik internasional itu, ya. Naturally assumes that states as a unit of analysis, especially when such process affect state as state. Maka di sini bagaimana dinamika politik internasional itu terbentuk, ya. Bagaimana politik internasional itu dapat mempengaruhi perilaku suatu negara, sehingga, ya, dalam kerjasama regionalisme perlu melihat, ya, dasar-dasar kepentingan dari suatu negara, yaitu salah satunya adalah melalui, ya, penyamaan persepsi atau paradigma terhadap kerjasama regional. Nah, apabila itu tidak terwujud, ya, maka dipastikan kerjasama regional tidak akan terbentuk. Ya, coba kita lihat punya words, ya. State that fail to balance against other state rising in powers, ya, will be eliminated, ya, or selected out, ya, of the international system. Apabila, ya, negara dalam kerangka politik internasional atau dinamika persaingan-persaingan melalui kerjasama-kerjasama regional ataupun kerjasama aliansi, dan dia tetap kalah, maka dia akan tersingkirkan menjadi negara yang kalah di situ. Nah, pemahaman-pemahaman ini sebetulnya kalau kita lihat sejalan dengan apa yang namanya berkembangnya globalisasi. Ya. Nah,
Kalau globalisasi kemarin saya menjelaskan sebagai sebuah proses, ya, integrasi, ya, blended, bercampur baurnya, baik kepentingan politik, ya, budaya, ya, ekonomi, ya, itu kan harus diwaspadai dalam konteks state centric ini. Apakah dinamika dalam politik internasional sekarang yang benar-benar anarki ini dapat menguntungkan, ya, melalui kerjasama regional itu atau tidak? Nah, ini pemahaman umum yang harus dipahami teman-teman di dalam memahami teori regionalisme. Ya. Dari slide pertama ini, yang dapat kita pahami adalah bahwa aktor utamanya di sini, ya, objek utama yang kita lihat adalah aktor, yaitu adalah negara. Teman-teman bisa melihat, ya, etika atau attitude atau perilaku negara di dalam kerjasama-kerjasama internasional, ya, khususnya di kerjasama regional atau kerjasama kawasan. Begitu. Oke. State-centric theory merely attempts to leverage the central role of states, yeah, to explain the pattern of trends of world politics, including when violence is more or less likely, when economic intervention will rise or fall, and whether society will be able to address collectively threats to their common future. Teman-teman di sini bisa memahami, ya, di dalam paragraf ini, kalimat ini, ya, bahwa pemahaman tentang teori state-centric itu yaitu adalah berusaha, ya, meluaskan cakupan peranan sentral dari negara untuk menjelaskan pola, ya, dari tren yang berkembang di dalam politik internasional, termasuk kekerasan, ya, kemudian saling ketergantungan ekonomi, ya, apakah itu akan menjatuhkan atau malah meningkatkan, ya, atau malahan masyarakat internasional, ya, secara kolektif akan apa ya istilahnya, terancam, ya. Terancam bagaimana? Misalkan tidak bisa, mobilisasinya terbatas, begitu. Nah, di dalam paragraf ini teman-teman juga bisa menganalisa, oh ternyata kalau, permasalahannya adalah tentang perkembangan tren yang saat ini terjadi, ya, atau pada waktu itu terjadi, ternyata entitas yang atau masalah itu ada banyak sekali, ya. Muncul non state actor itu bisa mengancam negara, kemudian ketergantungan ekonomi misalnya, ya. Apakah itu nanti akan menjatuhkan negara atau malah meningkatkan GDP mereka misalkan, atau meningkatkan devisa mereka misalkan, ataukah masyarakat itu malah terdistraksi, begitu, ya. Di dalam pandangan realisme atau neuralism, ya, argumennya, ya, based on interest and its benefit. Kalau kita lihat di situ, ya, tadi sudah saya katakan bahwa realisme atau pandangan-pandangan orang-orang tradisional, ya, dan neuralisme berdasarkan pada kepentingan nasional dan juga keuntungannya, yaitu adalah akumulasi power atau kekuatan. Kemudian pandangan orang-orang liberal, neoliberal ataupun rezim teori bahkan, ya, based on collective action together, ya, together benefit, tindakan atau kerjasama yang dilakukan secara kolektif untuk tujuan bersama. Tentu berbeda, ya, ya, tentu berbeda. Kalau realisme dan neorealisme itu lebih kepada kepentingan nasional each country gitu, ya, masing-masing negara, ya, dan keuntungan masing-masing. Tetapi kalau pandangan-pandangan orang-orang liberal itu, ya, berdasarkan pada tujuan bersama atau kepentingan bersama, ya, atau keuntungan bersama lah setidaknya. Nah, ini yang menentukan bagaimana bahwa negara ini mampu melihat, ya, dari paradigma state centric itu, ya. Jadi teman-teman bisa melihatnya. Bagaimana melihatnya? Misalkan teman-teman mengidentifikasi negara
yang tergabung di dalam, ya, regionalisme. Misalkan di, Uni Eropa, siapa sih negara-negaranya itu? Kenapa mereka, misalnya Inggris, Prancis, Jerman, Belgia, dan teman-temannya itu mereka mempunyai kalkulasi tersendiri. Kenapa sih di negara-negara ASEAN, ya, dulunya Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kawan-kawan, mereka setuju atau sepakat menyamakan persepsi bagaimana dinamika politik internasional pada waktu itu membentuk, ya, pemahaman untuk membuat sebuah institusi regional. Untuk apa? Mengamankan wilayahnya. Wilayahnya siapa? Ya wilayah di kawasan Asia Tenggara. Apabila ini tidak mempunyai persepsi yang sama, nantinya akan berpengaruh pada keamanan nasional mereka. Kembalinya kepada apa? Westphalian sovereignty tadi. Ya, oke. Itu, ya, itu dilihat dari beberapa konsepsi atau argumen utama di dalam dua pandangan state centric, yaitu realisme dan juga orang-orang liberal. Gitu. Nah, kemudian, ya, kita masuk pada kerangka uh, regionalisme melalui transaksionalisme. Saya mendasarinya pada Karl Dutz, yaitu teori komunikasi, ya, atau di dalam kerangka kerjasama kawasan dimaknai sebagai teori atau transaksionalis, ya, transaksional. Nah, bagaimana transaksional? Kalau kita bicara tentang definisi kata atau kalimat transaksi, ya, bagaimana transaksi adalah tukar menukar. Transaksional ya saling tukar menukar. Nah, objeknya apa? Nah, nanti kita bahas. Ya. Nah, menurut Karl Dutch, ya, that if we look human nations and government as communication system impersonal, verifiable evidence can be obtained to check general descriptive assertions about nationalism, sovereignty, and about the merger of state. Jadi, transaksionalisme dalam kacamata Kaldus, ya, di dalam teori komunikasi itu, ya, ditekankan pada nasionalisme, sovereignty, dan merger of state. Bagaimana kok merger of state, Pak? Dalam kerangka kerjasama regional atau kawasan, kita mau tidak mau, gitu ya, sepakat akan hadirnya, akan hadirnya mobilisasi massa, bukan hanya mobilisasi produk atau barang, ekspor impor bukan, tetapi mobilisasi massanya. Ya. Kita harus merelakan kedaulatan-kedaulatan yang di dalam pandangan Waltz, ya, ataupun eh, orang-orang realis begitu. Kita kita harus merelakan itu. Karena apa? Untuk tujuan bersama, collective actions, ya, together, ya, together benefit, kan begitu. Ya. Komunikasinya melalui apa? Ya, ya secara politik, diplomatik. Ya. Nah, kalau menurut Hatch, ya, communication theory suggests that an intensive pattern of communication, ya, transaction between national unit with result, ya, in closer community among the units if loads and capability remain in balance. Jadi kalau pandangannya khas terkait transaksionalisme sebagai sebuah teori komunikasi, ya. Jadi di sini bedakan, ya, dibedakan, harus teman-teman harus bisa membedakan. Teori komunikasi yang dimaksud di sini itu berbeda dengan studi di ilmu komunikasi begitu ya. Jadi kita lebih masuk pada patternnya, politiknya, ya, transaksionalnya seperti apa nanti gitu ya. Jadi teman-teman harus bedakan dulu. Jangan samakan dengan komunikasi teori yang ada di ilmu komunikasi begitu. Nah, nah, kalau menurut Haas bahwa teori komunikasi menyarankan bahwa ada semacam
pola komunikasi yang intensif, ya. Berdasarkan apa? Ya, komunikasi intensif itu transaksi. Transaksi apa? Keuntungan, ya. Transaksi kepentingan. Ya. Saya pernah cerita, ya, pernah cerita di pertemuan sebelumnya bahwa negara ini, ya, di dalam suatu kawasan, kerjasama kawasan itu mereka mempunyai barang yang kompetitif. Dan barang kompetitif ini mereka harus jual satu sama lain dengan fair, yaitu melalui standarisasi yang dibentuk, ya, dengan aturan secara bersama-sama di institusi regionalnya. Apabila barang-barang ini lalu lalang, ya, ekspor dan impornya di antara negara ini diharapkan dapat membantu kebutuhan masing-masing negara. Apa yang di negara A tidak ada, di negara B ada, dia akan saling melengkapi, ya, komplementari, ya, saling melengkapi satu sama lain. Nah, kemampuan-kemampuan ini, ya, yang dilakukan oleh negara yaitu adalah melalui penyamaan persepsi. Jadi dalam komunikasi teori menurut Kastus di dalam transaksional, dalam kerjasama kawasan, yaitu adalah bagaimana negara-negara ini sepakat dan paham, ya, saling memahami kebutuhan satu sama lain untuk tujuan bersama, ya. Nah, itu. Apabila teman-teman masih bingung, misalkan baca punyanya Karl Dutz, ya, bahwa di situ nanti, ya, teman-teman akan menemui bahwa sistem komunikasi pemerintah di dalam kerjasama regional itu seperti apa. Apakah hanya melalui hubungan diplomatik atau ada unit analisa yang lainnya. Ya. Kalau teman-teman menemukan unit analisa yang lainnya, teman-teman akan paham, ya, apa yang saya maksud dalam munculnya atau keterlibatan aktor-aktor ketiga atau aktor non negara yang lainnya untuk mendukung atau sebagai katalis integrasi regional. Ya. Katalis itu mempercepat, ya, mempercepat pembentukan institusi regional. Nah, teman-teman akan memahaminya di situ. Ya. Nah, nah, dari kedua scholar ini kita dapatkan bahwa ternyata state centric, ya, polanya negara, aktornya negara itu mereka juga melakukan sebuah komunikasi yang mana komunikasinya contohnya adalah kalau di ASEAN ada AMM, ASEAN Ministry Meeting, itu adalah bentuk sistem komunikasi, ya, yang menyamakan, yang kemudian merespon, ya, kebijakan atau dinamika atau ancaman di internasional di wilayah di luar regional mereka. Itu sistem komunikasi. Bagaimana mereka mengkomunikasikan itu? Bagaimana negara yang punya kedaulatan, gitu ya, dan kemudian negara yang lainnya juga punya kedaulatan, tetapi mereka mau kerjasama satu sama lain di situ. Ya, kalau negara A, kemudian negara Z, ya, kemudian negara S, negara R, ya, itu mereka tetap kekeh bahwa saya tidak mau karena ini kedaulatan saya. Orangmu di sana, warga negaramu sana tidak boleh datang ke sini. Itu namanya melanggar kedaulatan kita, ya. Nah, itu kan repot. Jadi pembentukan institusi regional atau kerjasama kawasan regional tidak akan mungkin terjadi. Ya. Lalu dengan komunikasi atau sistem komunikasi di penjelasan di Kaldutz ini, ya, mereka akan terbentuk. Oh, komunikasi dimaksud dalam sistem komunikasi Kaldus ini ataupun Ernest Haas, ya, adalah menyatukan paradigma atau pandangan-pandangan unit-unit analisisnya, unit-unit yang berkepentingan di dalam kerjasama kawasan itu. Ya, ya, termasuk pelibatan negara besar misalnya Amerika Serikat, kemudian Cina, Jepang, Korea Selatan misalnya. Mereka diikut sertakan untuk apa? Bukan sebagai balancer, ya, tetapi sebagai katalis. Ya, kalau bahasa saya itu sebagai apa namanya, ya, bahasa saya itu sebagai apa namanya, pendukung lah istilahnya, ya, pendukung, ya, dilibatkan. Oh, si Cina kemudian si Amerika Serikat mereka kan bertengkar tuh, jangan sampai kalau kita libatkan kita juga ikut, tapi kita harus ada di tengah, mampu memanfaatkan hubungan, ya, negara-negara di regional ini dengan
di negara Amerika Serikat juga Cina. Dan juga negara industrial yang maju seperti Jepang dan juga Korea Selatan. Kita wajib menggunakan itu sebagai katalisator ya, pembuatan industri regional yang kokoh seperti itu. Oke. Kemudian kalau kita kembali ke terus di dalam argumennya bahwa we could improve our appraisal of the mutual relevance of political units to one another and of their potential interaction by using as quantitative indicator the measurement of the flow of certain transactions between them. The transactional analysis literature delineates three major types of transactions. Jadi saya membaca semuanya ya gitu ya. Coba teman-teman nanti pahami ya argumennya, bahwa kita dapat improve atau apa namanya menerima ya, di dalam kerjasama regional itu melalui appraisal. Ya. Appraisal tadi rasionalitas kita bergabung itu benefitnya apa? Relevansi unit-unit politiknya itu yang mana saja? Ya. Unit atau objek yang dapat apa namanya menguntungkan secara potensial menguntungkan untuk diintegrasikan itu apa? Nah, makanya di sini kalau Tuts menyebutkan harus ada quantitative indicator untuk mengukur the flow of transaction between them, untuk mengukur transaksi di antara mereka. Ya. Ada tiga kalau menurut Tuts ya, trade, the exchange of goods and service, communication, the interchange of messages, mail, telepon, radio, kemudian mobility, the movement of persons. Nah, ini kan ada ilmu komunikasinya. Di mana misalnya miles, telepon, radio, ya, itu teori komunikasi. Tapi apa yang kita lihat dalam kerangka pemikiran Dutch dalam kerjasama kawasan yaitu adalah trade, perdagangannya. Untuk keuntungan bersama satu sama lain yaitu adalah transaksi, exchange barang-barang dan jasa. Kan banyak ya. Kemudian kita ambil yang C dulu, mobility, the movement of persons, mobilisasi massa. Ya. Semakin intens, kalau bahasanya Joseph Nye kemarin, semakin intens, ya, semakin intens massa atau publik, ya, warga sipil di kawasan itu lalu lalang bekerja di negara A, B, C, D, dan negara yang A, B, C, D juga bisa kerjasama atau bekerja di negara Z, ya, RT, ya, ada banyak gitu ya, itu semakin kukuh, semakin kokoh gitu ya dalam integrasi regional. Nah, kemudian kalau communication yang poin D, the interchange of message, bukan hanya mail, telepon, dan radio, ya, tetapi komunikasi di dalam unit-unit politik, misalnya ministry meeting itu tadi. Terus kemudian antar unit analisa, salah satunya adalah dinas atau kementerian. Dinas misalnya Menteri Perhubungan misalnya. Ya. Bagaimana Menteri Perhubungan bisa? Oh, negara menggunakan perhubungan membuat sebuah jembatan atau kerjasama dengan negara sekitar, misalnya patroli laut misalnya. Itulah bentuk komunikasi yang harus fair. Sehingga ketika ada selisih paham di dalam hal kedaulatan yang diributkan dan dikekehkan oleh orang-orang tradisional, realis dan neorealis itu tidak terjadi. Karena mereka akan bekerja sama-sama begitu. Ya. Nah, kalau di ASEAN itu ada namanya AMF, ASEAN Maritime Forum, itu wadahnya. Kemudian ASEAN Maritime Forum, karena negara di Asia Tenggara itu adalah banyak perairannya, maka mereka membutuhkan kerjasama itu. Untuk apa? Untuk menangkal ancaman-ancaman atau apa namanya proyeksi, ya, kerjasama di wilayah maritim. Nah, yang lainnya teman-teman bisa carilah. Jadi 3 poin ini masuk di sana di dalam kerangka pembuatan atau integrasi regional. Begitu, ya. Transaksinya seperti apa? Transaksi exchange ya, goods, kemudian service, interchange of message, ya. Misalnya ada pelarian terorisme gitu ya, terorisme di negara sono dan di sini.
Kan kan kita nggak bisa, konteks apabila kita tidak punya, kerjasama, di oke kalau diplomatik oke gitu kan sudah ada gitu ya. Kalau, bertukar informasi, informasi intelijen itu kan, apa namanya, private gitu kan. Nah, kalau kita punya kerjasama di kawasan itu open dan kita bisa menyelesaikan secara bersama-sama gitu ya. Oke. Nah, ada 3 lagi, sekulernya ya, dalam pembahasan terkait transaksionalisme dan juga state centric. Ini Brahms ya. State centric ya, use diplomatic exchange data, political transaction to denote the extent of silence which a country has for others. He, ya, Bram, postulate that the number of people which country A sent to country B is an indicator of the sales of B to A decision makers. Jadi ada transaksi politik di situ. Untuk apa? Untuk mendapatkan ya informasi dan juga indikator-indikator di dalam pembuatan kebijakan. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa urusan-urusan diplomatik itu tidak melulu dalam tingkatan tinggi internasional di tataran sistem, struktur sistem, ya. Tapi ini dalam tingkat regional itu harus ada dan harus intensif kalau kata Joseph Nye. Ya. Nah, kemudian Fusala yang berargumen bahwa transaction flow reflect regional integration and that high ya, and broaden level of transaction economic, political, social, or cultural between government, political groups, and population are parts of regional integration. Jadi entitas ini kalau menurut Pusala, ya, ekonomi, politik, sosial, kultural, ya, mereka harus blended, ya, blended, ya. Mereka harus blended satu sama lain. Tidak bisa mereka mengukuhkan, oh ini saya, ini kepentingan ekonomi saya, ini kepentingan politik saya, ini kepentingan untuk kepentingan sosial masyarakat kita. Tidak bisa. Di dalam kerjasama regional atau institusi regional itu mereka harus satu kesatuan. Urusan politik nasional akan berdampak ya seperti bola salju begitu ya, akan berdampak kepada negara-negara lain apabila satu negara itu punya penyakit begitu. Misalkan gitu ya, di dalam pandemi ini gitu ya, apabila institusi regional di kawasan itu legitimasi dan juga pandangannya sama bahwa ancaman pandemi ini mengancam seluruh entitas anggota negaranya, maka yang dilakukan adalah seharusnya ya lockdown regional. Tetapi permasalahannya adalah kan berbeda pandangan. Ya. Meskipun ya, teman-teman bisa cek kerjasama di ASEAN di dalam hal pandemik ini ya, ya, ekspor impor ekonomi tetap, politik tetap, sosial yang dibatasi. Tapi kan berbeda-beda kebijakannya ini, ya, di wilayah negara-negara regional. Nah, inilah yang seharusnya menjadi satu ukuran, menjadi satu acuan bagaimana institusi regional ini dapat melindungi gitu ya entitas negara, kepentingan negara-negara ini agar mereka tetap solid dan juga terhindar dari ancaman pandemi itu. Tapi faktanya kan lah gitu ya. Oke. Kemudian Alker and Pusala. They point out that because intense, enduring, and rewarding transition are a characteristic of international supranational community, we may use measure of the extent economic transaction, in particular trade, as one among many indicators of the extent of international community. Regional integration thus would be indicated by increasing volume of trade between potential community members. Artinya apa? Pandangan-pandangan si Pram, Pusala dan juga Alker ini lebih kepada liberal atau orang-orang neoliberal. Bahwa semakin intens di dalam pembuatan kerjasama regional itu, ya
entitas yang disebutkan Busala, terus kemudian Alker di sini, untuk, dalam kerangka supranasional membuat sebuah, apa namanya, komunitas supranasional. Tahu ya supranasional ya? Supranasional, bukan sepeda Supra, ya supranasional. Supra itu di atas negara, supranasional. Nasional adalah negara bangsa atau di atas negara bangsa. Siapa di atas negara bangsa? Ya, teman-teman nanti bisa temukan di apa namanya mata kuliah politik internasional di sini. Nah, supranational communities ini adalah apa namanya kelompok komunitas negara-negara, ya, yang mana isinya adalah institusi-institusi. Ya, salah satunya institusi regional ini. Indikator yang dapat dilihat paling paling utama adalah yaitu kerjasama ekonomi. Semakin transaksinya besar, transaksinya meningkat setiap tahunnya, itu akan solid ya dalam mengembangkan ya pertumbuhan-pertumbuhan dalam kerjasama regional. Nah, itu adalah bahasan bagaimana ya kalau saya bisa statement akhir di apa namanya pertemuan ini. Yang pertama adalah state centric ya. Kesimpulannya adalah bahwa di dalam kerjasama regional atau dinamika kerjasama kawasan melalui institusi regional yang berperan adalah negara. Bagaimana menganalisanya yaitu adalah melihat perilaku negara melalui apa? Ya, kepentingan nasional mereka. Nah, kemudian transaksionalisme ya, kalau dimaknai sebagai sebuah komunikasi atau teori-teori komunikasi, yaitu adalah melalui intensitas komunikasi, baik itu komunikasi tentang transaksi politik, transaksi ekonomi, transaksi sosial, mobilitas, ataupun transaksi kultural. Misalnya pertukaran pelajar, ya. ASEAN itu kan ada itu, teman saya pernah ikut apa namanya YPAF atau apa gitu, youth apa gitu ya, dia ikut itu gitu. Tapi isinya orang-orang anak-anak dari ASEAN gitu ya. Nah, apakah jangan-jangan seperti itu di dalam apa yang dimaksud di dalam Kaldus itu? Nah, tentunya teman-teman harus memahami itu ya. Saya katakan sekali lagi bahwa untuk pertemuan kali ini tidak akan saya preteli satu-satu karena saya ingin teman-teman membaca. Ya, ingat sekarang ini kita sudah pertemuan ketiga kali ya. Habis ini lanjut ke pertemuan keempat kali dan selanjutnya ada kuis gitu. Kita kurang satu pertemuan lagi nanti saya adakan kuis untuk mengemas dari pertemuan pertama, kedua dan ketiga ini di dalam kuis itu. Jadi teman-teman perhatikan ya, seluruh mata kuliah saya itu selalu berkaitan dengan eksistensi, argumen, asumsi dari scholar. Ya, saya selalu akan menampilkan scholar-scholar itu siapa saja, dia mengatakan apa saja, kemudian kita menganalisanya seperti apa maksudnya. Saya ingin di dalam teori regionalisme teman-teman tidak hanya memahami secara kontekstual, tetapi mampu mengembangkan kontekstual di dalam buku itu, di dalam isu-isu yang berkembang. Oke, baik itu saja untuk pertemuan ketiga ini ya. Teman-teman bisa mempelajari para scholar ini dalam teori regionalisme itu seperti apa yang dimaksud di dalam state centric dan juga transaksionalisme. Nah, nanti digabungkan misalnya argumen-argumennya si Joseph Nye. Nah, nanti ada lagi ya, ada banyak scholar yang kita bisa bicara itu. Nah, ini kita mencoba merangkai secara konseptual, menggabungkan pemikiran-pemikiran para scholar ini untuk menuju teori regionalisme. Baik, itu saja dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Saya harap teman-teman belajar gitu ya, baca-baca referensi banyak gitu ya. Oke. Baik itu saja dari saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.